Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pada Musrembang RPJMD kemarin tanggal 24 di Aula Bapeda, kemarin saya angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan dan usul, tapi tidak ditunjuk. Jadi pada kesempatan ini, pada video ini, saya ingin menyampaikan ide saya terkait di Musrembang RPJMD kemarin. Jadi saya dari Basnas, saya melihat paparan kemarin dari Bapeda Sultra terkait dengan bagaimana mencontohkan masyarakat Quraisy yang tadinya mereka berada dalam daerah yang terisolir, bagaimana mereka bisa menciptakan daerahnya bisa didatangi oleh orang. Setelah datang, bagaimana dia akan berpikir dia bisa datang kembali dan mengajak yang lain untuk datang lagi ke tempat itu. Jadi bagaimana Butur bisa dibentuk seperti itu supaya masyarakat juga bisa datang ke tempat ini, ada hal yang menarik dan mereka datang dan mau datang. Itu seperti apa mau dibuat untuk dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah. Buat saya di Basnas, saya melihat hal lain untuk kita, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mensejahterakan, mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Menarik. Pertama, saya melihat dulu dari filosofi daerah kita ini. Ya, disebut lipu tina dea konosara. Dan di sambungan berikutnya biasanya kita juga mengatakan bahwa lipu barakati. Lipu barakati ini adalah sebuah predikat, sebuah negeri yang sudah dimuliakan, dia berperadaban, bisa maju, begitu. Dia berkah, diberkati oleh Allah. Kenapa dia diberkati oleh Allah? Oleh Rabb, oleh pencipta, membuat bumi ini. Karena pendahulu kita juga sudah meletakkan dasar-dasar dalam rangka kita membangun Buton Utara ini di atas nilai-nilai syara, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama. Lipu tina dea konosara, nilai syarah. Itu syarah dalam bahasa agama itu syariah atau nilai-nilai Islam itu di sana. Oke. Saya menawarkan, ya ada lain dalam rangka kita mengeluarkan, kita bisa berkontribusi untuk Buton Utara ini agar masyarakatnya keluar dari kemiskinan. Pertama itu dalam surat Al-A'raf dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barang siapa penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kita rezeki, keluarkan kita rezeki dari langit dan dari bumi, dari daerah, dari segala penjuru. Karena kita bertakwa. Takwa artinya kita taat kepada perintah Allah. Nah, salah satu perintah Allah adalah kita berzakat, infak, zakat dan sedekah.
pemerintah pusat dalam hal ini, pemerintah dan DPR menyadari juga hal ini. Maka mereka membuat peraturan perundang-undangan. Di situ juga diinstruksikan oleh pemerintah bahwa kita ada optimalisasi ZIS, zakat, infak, sedekah bagi ASN. Karena itu saya mengajak kepada kita semua bagaimana kita rumuskan dalam sebuah kebijakan, kita lahirkan dalam sebuah kebijakan agar kita ini ASN yang ada kelebihan rezeki yang tiap bulan kita menerima insentif dari pemerintah sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkontribusi untuk daerah kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ini kita distribusikan ke Baznas dan kita distribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini kita harus sadar bahwa ini perintah Allah. Jika ini kita lakukan, maka Allah akan berikan kita kemuliaan, berikan kita sebuah negeri, sebuah derajat yang baik, yang mulia. Seperti tadi dalam surat Al-Araf tadi. Derajat Allah akan berikan kita derajat yang tinggi. Baik secara individu atau penduduknya ini sudah masif mengikuti perintah Allah sebagai buah dari ketakwaannya. Dia berinfak dan berzakat. Ini janji Allah. Allah akan angkat martabat negeri kita ini, derajat negeri kita ini. Dalam hal ini kalau dalam bahasa visi misinya Pati, kita menjadi negeri yang aman, maju, dan sejahtera. Oleh karena itu saya berharap, Baznas berharap supaya ide tentang ZIS ini juga perintah undang-undang dan perintah Allah nanti akan diwujudkan dalam bentuk dilahirkan dalam sebuah kebijakan, apakah itu berupa surat edaran atau surat keputusan bupati atau perbub atau perda. Saya berharap, kita berharap, mari kita majukan negeri kita ini ya, dan kita wujudkan visi misi bupati untuk mengeluarkan kita dari keterbelakangan, mengangkat penduduknya menjadi penduduk yang diridhoi oleh Allah. Mungkin itu saya berharap kepada kita semua, pemerintah, ASN dan Bupati Buton Utara, untuk kita bisa wujudkan perintah undang-undang dan perintah Allah Subhanahu wa taala demi kemuliaan negeri kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.